Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah jalla jalaluhu karena berkat limpah nikmat, taufik dan hidayahnya kita dapat dipermudah oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka menuntut ilmu pada sore hari ini, yang semoga apa yang kita amalkan ini senantiasa diberikan taufik, kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalur beliau hingga akhir kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, ilmu adalah sesuatu yang spesial, baik pada seluruh manusia secara umum. Bahkan orang yang jahil itu sendiri ingin sekali dinisbatkan atau dikatakan sebagai orang yang berilmu, karena ilmu itu adalah sesuatu yang spesial. Salah satunya adalah karena ilmu itu sendiri adalah warisan para nabi-nabi Allah. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, al-ilmu warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wa dirhaman faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya ilmu itu adalah warisannya nabi. Nabi-nabi itu tidak mewariskan dirham dan juga dinar. Nabi Sulaiman yang paling kaya sekalipun, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa dan semua nabi-nabi tidak ada meninggalkan sedikit pun warisan kecuali warisan ilmu. Yang mana kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mengambil warisan tersebut, dia telah mengambil bagian yang banyak dalam agama Islam. Maksud dari bagian yang banyak dalam agama Islam ini adalah bagian yang dapat menyelamatkan dia sangat banyak kemungkinannya untuk masuk mudah ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan di hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu di sana, maka Allah akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Hadis ini ya hadis yang spesial, luar biasa. Walaupun orang tersebut ya berdosa banyak ya, akan tetapi karena dia menuntut ilmu luar biasa, sering menuntut ilmu, dia bisa jadi mendapatkan keutamaan Allah Taala yang dia mudah untuk masuk surganya, dengan catatan menuntut ilmu tersebut tidak melakukan kesyirikan kepada Allah ya, karena Allah Azza wa Jalla itu mengampuni segala macam dosa. Dan di antara kemudahan yang bisa Allah berikan kepada penuntut ilmu adalah bisa saja dia tidak dijebloskan ke dalam neraka akibat dia menuntut ilmu karena Allah. Yang mana Allah sendiri dan Nabi-Nya mengatakan sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Tabaraka Ta'ala, seorang Nabi yang mana mengajarkan ilmu, padahal yang mana orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Apa di surah Allah dalam surah Taha, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad,
Berdoalah, mintalah kepadaku senantiasa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu, ya. Karena ilmu itu sendiri adalah salah satu jalan kita mudah masuk surga. Makanya setan sangat benci sekali akan orang yang berilmu. Kita lihat banyak orang-orang berjatuhan yang dulunya sering menuntut ilmu, nanti pada suatu saat dia tidak menuntut ilmu, atau dalam arti kata dia tidak istiqomah, ya. Ini adalah salah satu jalan yang dibenci oleh setan. Karena setan tidak ingin sama sekali seseorang mudah masuk ke dalam surganya Allah. Makanya ada saja dibuat sesuatu urusan atau sesuatu alasan dan yang lainnya untuk meninggalkan majelis ilmu itu sendiri. Walaupun kita datang cuma mendengarkan saja, ini sudah termasuk daripada keutamaan yang telah Nabi SAW jelaskan. Ya, apabila kita istiqomah dalam menuntut ilmu, walaupun kita cuma duduk, kita dapat banyak keutamaannya. Salah satunya itu mendapatkan kemudahan untuk masuk surganya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Taala, tadi itu adalah sebagai penyemangat kita, tasjid untuk kita semua akan pentingnya menuntut ilmu sendiri itu. Karena itu adalah salah satu sebab kita mudah masuk ke dalam surganya Allah. Karena manusia itu macam-macam. Allah itu memasukkan surga itu dengan rahmatnya, dan sebab mendapatkan rahmatnya Allah itu dengan amalan. Apa amalannya? Salah satunya dengan menuntut ilmu. Baik, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu tema, yaitu ibadah yang paling agung. Allah Azza wa Jalla menjadikan seluruh nabi-nabinya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tidak lain dan tidak bukan itu tujuan dan juga perintah Allah itu senantiasa untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Tidaklah aku menciptakan jin, berarti jin juga disuruh untuk Allah, disuruh oleh Allah, dan manusia dan jin. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti di dalam ayat ini manusia dan juga jin diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, dan ibadahnya itu masing-masing, ya. Setiap nabi itu membawa syariatnya sendiri-sendiri. Akan tetapi ada suatu syariat atau suatu ibadah yang senantiasa dijalankan oleh para nabi itu, yaitu adalah ibadah sholat. Sholat, mengerjakan sholat, ya. Ibadah sholat itu sendiri adalah salah satu ibadah yang paling agung di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Maksud sholat di sini adalah mengerjakan sholat 5 waktu, ya. Lebih agung, lebih mulia dibandingkan haji, lebih mulia daripada puasa Ramadan, lebih mulia daripada menunaikan zakat, bahkan berbakti kepada kedua orang tua. Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat spesial, ya. Bahkan dia senantiasa terikat selalu dengan para nabi-nabi Allah. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, perintah yang senantiasa disyariatkan oleh Allah Taala untuk beribadah kepadanya, yang tidak pernah berganti-ganti, silih waktu, silih berganti, tidak pernah berganti-ganti, yaitu ibadah untuk menyembah Allah. Caranya adalah dengan sholat. Contohnya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana dia senantiasa meminta kepada Allah untuk istiqomah dalam melaksanakan sholat. Berarti sholat itu sudah ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijelaskan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi waj'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku senantiasa melakukan salat dan juga keturunan-keturunanku. Kemudian juga contoh yang lain yaitu Nabi Isa alaihissalam. Fa'awsani bis sholati ma dumtu hayya, dan aku senantiasa diwasiatkan, diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Nabi Zakaria begitu juga. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan
beliau senantiasa melaksanakan sholat ya. Seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam ibadah yang tidak pernah berganti yaitu ibadah untuk melakukan sholat, ibadah kepada Allah Taala. Bahkan sampai zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana ibadah itu adalah ibadah yang langsung diterima dari Allah SWT tatkala Mi'raj, langsung diterima Nabi SAW. Ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah yang lainnya itu tidak ada yang seperti ibadah sholat. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang langsung Nabi SAW menerimanya dari Allah tanpa adanya perantara Jibril pada saat Mi'raj. Yang mana dulu pada asalnya sholat itu bukan cuma 5 waktu, tapi 50, kemudian berkurang sampai satu hari itu dikerjakan 5 waktu sholat, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini langsung diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah Taala. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya maka melalui perantara Jibril. Ini menunjukkan bahwa ibadah ini adalah ibadah yang sangat spesial. Terlebih tadi yaitu senantiasa berkaitan dengan nabi-nabi, senantiasa ibadah itu terus diperintahkan kepada Allah oleh para nabinya dari awal sampai akhir. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus para nabi-nabi Allah, para nabi-nabinya dari zaman awal sampai akhir untuk beribadah kepadanya. Para ulama menjelaskan ibadah di sini adalah ibadah sholat. Wajtanibut taghut, yaitu dan menjauhi taghut. Taghut adalah al-ma'bud bi ghairillah, sesembahan selain Allah, dan diperintahkan untuk menjauhi sesembahan selain Allah. Dalam arti kata yaitu dari awal sampai akhir mereka senantiasa diperintahkan untuk sholat dan juga menjauhi kesyirikan. Ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, berkaitan dengan para nabi, kemudian diterima langsung dari Allah Taala, dan kemudian juga sholat ini adalah penentu kita. Apakah ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah, apakah tidak? Ya, barometer diterimanya atau diukurnya atau dihitungnya amalan seseorang itu dilihat dari sholatnya. Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Pertama kali amalan yang dihisab pada seseorang hamba itu adalah sholatnya. Fa'in aslaha faqad anjah. Barang siapa yang dia sholatnya itu benar, bagus, maka dia telah selamat ya. Fa'in naqasa faqad khasir. Barang siapa yang dalam sholatnya itu kurang, baik itu dalam mengerjakan kewajiban-kewajibannya, rukunnya, apalagi balang kambingan sampai meninggalkan sholat itu sendiri, maka faqad khasir. Orang tersebut bahkan benar-benar merugi. Ya, di sini diambil kesimpulan yaitu seluruh amalan haji kita, kebaktian kita kepada orang tua, sholat kita semalam suntuk berhari-hari istiqomah, kemudian puasa Ramadan kita, puasa sunnah kita, amal itu tidak akan ada artinya di sisi Allah tatkala sholat kita tidak beres, tatkala sholat 5 waktu kita tidak beres ya. Makanya kalau kita futur ya, atau kita pada saat di sana iman kita lemah, karena yang namanya iman itu kata para ulama yazid wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman seseorang itu naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Itulah manusia, sering naik turun. Tatkala kita turun, jangan sampai sekali-kali meninggalkan sholat. Itu akhir, batas terakhir bagi seorang muslim. Jangan sampai kita ikut kajian, kemudian tatkala kita futur meninggalkan sholat. Dan ini sering saya dapati cerita-cerita gini. Ustadz bertanya, gimana Ustadz untuk menumbuhkan rasa lagi supaya sholat kita itu senantiasa istiqomah. Nah, ini adalah sholat adalah benteng terakhir atau batas terakhir dari seorang muslim ya. Karena kalau hanya sampai benar-benar futur, jangan senantiasa atau meninggalkan sholat itu sendiri ya. Karena sholat itu adalah tameng terakhir daripada ibadah-ibadah seorang muslim. Apakah ibadah pian itu diterima di sisi Allah?
semuanya. Percuma kita haji berkali-kali, umroh misalkan ratusan kali, bersedekah em-eman atau bahkan tetean, ya. Tapi dia meninggalkan sholat. Ini bahkan amal-amal tersebut menjadi sia-sia di mata Allah Taala. Ya, karena hadis ini sangat jelas sekali. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Berarti kalau sholatnya sudah tidak beres, maka percuma amalan yang kita lakukan tidak akan dilihat oleh Allah. Dan bahkan salah seorang ulama mengatakan, tatkala seorang itu dihisab, ya, maka dia dilihat kepada amalan sholatnya. Idza jaza au anja faqad ra'a ila amal ghairi. Apabila telah bagus, tidak ada bolong di sana, maka baru dia lihat amalan-amalan yang lainnya. Jadi sholat ini adalah benteng atau salah satu ibadah yang paling spesial. Jangan sampai kita tinggalkan. Karena sholat ini juga, ya, tatkala kita melalaikan sholat itu saja, ya, melalaikan, bukan meninggalkan lebih parah. Melalaikan sholat itu saja, para ulama menjelaskan orang tersebut akan diberikan hukuman yaitu al-ghaib. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, faqalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Datang setelah mereka kaum-kaum, yaitu mereka di sini adalah para sahabat dan para tabi'in, generasi terbaik, yaitu suatu kaum adaa'us shalah, mereka melalaikan salat, wattaba'us syahwat, juga sering mengikuti hawa nafsu mereka. Fasawfa yalqauna ghayya, mereka akan mendapatkan ghayya. Ya, ghayya di sini ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud dan juga para sahabat yang lain, yaitu wadin fil jahannam, sebuah lembah di neraka jahanam. Berarti orang tersebut masuk ke dalam neraka jahanam karena dia sudah apa? Sudah memiliki kaplingan di lembahnya. Lembahnya sudah dia miliki, suratnya sudah dia miliki. Kata Allah Azza wa Jalla, masuk ke dalam ghayya. Berarti apa? Dia masuk ke dalam jahanam, bahkan menempati lembahnya. Dan bahkan kata para ulama, yaitu raihatuha qabihah wa qa'ruhu ba'id jiddan. Aromanya itu sangat bau sekali dan kedalamannya itu sangat-sangat dalam, ya. Sudah bau kemudian dalam. Di sanalah mereka menetap. Itu bagi yang melalaikan sholat. Dan juga Abdullah bin Abbas menafsirkan makna adaa'us shalah, melalaikan sholat itu maksudnya apa? Abdullah bin Abbas menjelaskan, laisa tarakahu bil kulliyah. Maksud daripada adaa'us shalah itu bukan meninggalkannya secara seluruh, meninggalkan zuhur, meninggalkan asar, meninggalkan maghrib, isya, kemudian subuh, enggak. Akan tetapi apa? Takhirus shalah, mengakhirkan waktu sholat. Hal ini juga berdasarkan ayat yang lain karena saling berkesinambungan. Al-Quran dengan Al-Quran dengan hadis itu tidak ada kontradiksi antara satu dan yang lainnya, tidak ada perdebatan, pasti sinkron antara satu dan juga yang lainnya. Apa ayat yang lain? Yaitu di dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah, kebinasaanlah bagi orang-orang yang sholat. Di sini Allah menyatakan mereka adalah orang yang sholat, bukan orang yang kafir, bukan orang yang munafik, tapi apa? Celakalah orang-orang yang sholat. Apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai akan sholat mereka. Sama juga Sa'ad bin Abdul Waqqas bertanya langsung kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, makna an sholatihim sahun, apa maksud daripada sholatnya itu lalai? Kata Nabi SAW, takhirus sholat, mengakhirkan waktu sholat. Seperti sholat zuhur dikerjakan dekat sholat asar, seperti sholat asar dikerjakan dekat sholat maghrib, sholat maghrib dekat sholat isya, sholat isya dekat sholat subuh dekat dengan waktu syuruk. Ya, ini adalah salah satu hal yang menyebabkan mereka mendapatkan wail atau wail. Wailun itu dijelaskan juga para sahabat, yaitu wadin fil jahannam. Di antara makna secara bahasanya, wailun itu adalah kebinasaan atau halak. Jadi wailun itu juga Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya
menafsirkan atau mengartikan yaitu wadin fil jahannam, sebuah lembah di neraka jahanam. Ini bagi yang melalaikan sholat. Maksud melalaikan tadi adalah mengakhirkan waktu sholat. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullah, salah satu dosa mengakhirkan sholat dan juga membunuh setelah dosa kesyirikan. Mengakhirkan sholat dan juga membunuh manusia itu adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Hazm ya. Jadi ini sangat luar biasa dahsyat ya. Bahkan meninggalkan atau melalaikannya saja seseorang mendapatkan hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu sebuah tempat di neraka jahanam. Oleh karena itu harus senantiasa sholat itu dijaga, karena hukuman yang luar biasa dahsyat itu juga memiliki keutamaan yang juga luar biasa dahsyat. Sholat melalaikan saja mendapatkan hukuman yang luar biasa dahsyat, maka Allah juga menyediakan luar biasa dahsyatnya orang yang menjaga sholatnya. Bahkan dia menjadi wali Allah. Wali Allah itu bukan orang yang dia senantiasa misalkan berzikiran atau dia senantiasa bersedekahan, enggak. Tapi yang benar-benar wali Allah itu orang yang istiqomah menjaga sholat 5 waktunya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayya amal ahabba ilallah?" Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa gerak atau amalan apa yang paling spesial, paling dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala? Sholat tepat pada waktunya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan haji, bukan puasa Ramadan. Haji antum berkali-kali itu tidak akan bisa mengalahkan satu kali sholat fardu. Satu kali sholat fardu itu tidak akan bisa dikalahkan oleh haji berkali-kali atau berpuasa berkali-kali, karena sholat itu adalah ibadah yang luar biasa spesial. Bahkan ya, Allah Azza wa Jalla memberikan suatu nikmat yang luar biasa kepada orang-orang yang benar-benar menjaga sholatnya, istiqomah di sana, yaitu sebuah kaplingan di surga Firdaus. Di dalam surah Al-Mu'minun Allah Azza wa Jalla mengatakan, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang dia senantiasa istiqomah, konsisten dalam menjaga sholatnya, itu sholat 5 waktu. Ulaika humul warithun, mereka adalah para pewaris. Para pewaris, apa yang diwarisi mereka? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, mereka mewarisi surga Firdaus, kekal di dalamnya. Ini orang yang menjaga sholat 5 waktu saja Allah berikan kaplingan di surga Firdaus. Walaupun misalkan amalan-amalan sunnah pian nggak ada, ya dalam arti kata ya, tapi itu juga kurang baik ya. Walaupun tidak ada, tapi pian istiqomah menjaga sholat 5 waktu pian, futur pian seputur-puturnya dijaga sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Allah sudah sediakan kaplingan di surga Firdaus, kaplingan yang luar biasa di surga Firdaus. Adapun perabotan rumah-rumahnya, maka itu dengan amalan-amalan yang lain. Sebagaimana amalan itu juga amalan sholat. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang dia sholat 12 rakaat, di riwayat yang lain 10 rakaat, dalam setiap harinya Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Nusa dapat rumahnya. Ibadah apa yang membangunkan rumah di situ? Itu ibadah sholat. Sholat wajib digandeng dengan sholat sunnah. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Jikalau orang pun itu saja melaksanakan sholat wajibnya saja, maka dia sudah cukup. Bahkan Nabi SAW mengatakan amalan ini adalah amalan yang dapat memudahkan seseorang masuk ke dalam surga. Salah satunya istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Walaupun di mata manusia ini adalah hal yang remeh-temeh, hal yang membiasakan saja, ya dikerjakan setiap waktu oleh manusia, tapi percayalah ibadah ini adalah ibadah yang paling spesial di mata Allah Taala. Bukan ibadah haji, bukan juga ibadah yang lainnya. Akan tetapi ibadah yang spesial antara dirinya dengan Allah, antara dia dengan penciptanya, itu adalah sholat. Adapun antara dia dengan makhluk, atau kita bilang dengan istilahnya muamalah antar manusia,
ibadah paling mulia itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ibadah mulia antara Allah dengan dirinya itu adalah ibadah sholat. Ibadah mulia antara sesama makhluk itu adalah ibadah berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana lanjutan hadis tadi. Tsumma ai, apalagi ya Rasulullah? Apalagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW jawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran, ibadah berbakti kepada kedua orang tua ini juga adalah ibadah yang senantiasa digandengkan dengan ibadah tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah secara esa, secara satu, dan juga jangan disekutukan dengan apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kata para ulama menjelaskan, tidaklah suatu ibadah itu apabila digandengkan dengan ibadah yang spesial, itu juga adalah ibadah yang spesial. Tidaklah suatu ibadah apabila digandengkan dengan sesuatu ibadah yang spesial, maka itu juga ibadah yang spesial. Sebagaimana beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, itu adalah ibadah yang spesial, digandengkan juga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan perkara berbakti kepada kedua orang tua itu juga ibadah yang luar biasa spesial. Analoginya saja, tidaklah seseorang berjalan dengan presiden, dengan bos, dengan pimpinan, kecuali orang penting juga. Gak bisa orang sembarangan berjalan sama presiden. Gak bisa orang-orang yang biasa-biasa saja berjalan dengan kepala camat lah, anggap kata. Gak akan bisa. Karena sama juga suatu ibadah yang spesial itu tidaklah digandengkan kecuali dengan ibadah yang spesial juga, yaitu ibadah muamalah tertinggi adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ibadah yang paling spesial juga antara Allah yaitu ibadah melaksanakan sholat 5 waktu, bukan sholat yang sunnahnya, yang terpaling orang menganggapnya dia capek-capek sembahyang tahajud sampai dekat waktu subuhnya 12. Ini terbalik. Yang lebih utama itu adalah ibadah yang wajibnya, karena Allah SWT mengatakan ahabbu syai'an mimma aftaradtu alaih, atau kama qala Nabi SAW, saya paling mencintai sesuatu hal yang di sana aku telah wajibkan. Jadi perkara-perkara wajib seperti ibadah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat yang wajib, kemudian haji, itu lebih paling besar ibadahnya, lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan ibadah sunnah. Jadi ibadah wajib itu adalah ibadah yang paling dicintai Allah. Adapun ibadah sunnah ini nomor berapanya. Yang paling penting itu adalah ibadah wajib, yang mana kita ketahui sendiri ya. Bahkan sholat sunnah subuh saja, sama kata Nabi SAW, seperti apa? Dunia dan juga isinya. Itu pahalanya. Itu sholat sunnah, sholat subuh. Apalagi sholat subuhnya, maka lebih besar pahala yang dia dapatkan. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, setiap amal likulli amalin asyru amthaliha ila sab'i mi'ati di'afin. Setiap amalan itu dikali lipatkan 10 sampai 700 kali lipat pahala. Misalkan dia sholat mendapatkan pahala, anggap saja misalkan 10, kemudian dikali 10 berarti 100 pahala. Itu paling minimal. Misalkan dia mendapatkan luar biasa spesial dahsyatnya, menjaga kewajibannya, khusyuk, kemudian dia terhindar dari riya dan juga sum'ah, maka orang tersebut bisa mendapatkan 7.000 pahala dalam satu kali sholat. Ini adalah ibadah yang spesial, yaitu ibadah sholat. Bahkan ya para ulama rahimahullah, a'immatul arba'ah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, mereka semua bersepakat bahwasanya orang yang mengingkari kewajiban sholat itu telah keluar dari agama Islam. Orang yang mengingkari kewajiban sholat, beda ya. Orang yang meninggalkan sholat sama orang yang mengingkari sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu belum tentu dia mengingkari kewajiban sholat. Tapi orang yang mengingkari kewajiban sholat pasti dia meninggalkan sholat. Ya, jadi orang yang meninggalkan sholat
dan mengakui bahwasanya itu tidak wajib, para ulama arba'ah bersepakat akan bahwasanya orang tersebut adalah keluar dari agama Islam. Ya. Sebagaimana yang mengatakan, aku tidak mengapa tidak sholat karena sudah tidak dibebani lagi bagiku, karena aku telah sadar sampai makomnya, sudah sampai derajat yang paling atas, aku tidak butuh lagi sholat. Salah sama sekali. Orang yang paling spesial, orang yang dijamin masuk surga, orang yang pemimpin manusia saja sholat. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan hatta yatafakkar qadama, sampai batis Nabi SAW itu bengkak. Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan demikian? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, afala an akuna abadan syakura, aku ingin sekali menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Sudah dijamin masuk surga, tapi masih saja melakukan sholat tahajud sampai bengkak kaki. Ada orang yang mengatakan, sudah sampai derajatnya, tidak perlu lagi sholat. Ini adalah orang yang mengingkari keberadaan kewajiban sholat itu sendiri. Yang bahkan kata para ulama bersepakat bahwasanya orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Abu Daud dan juga Ahmad. Beliau mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kami yaitu muslim wa bainahum non muslim as-salat, yaitu melaksanakan salat 5 waktu maksudnya. Faman tarakaha, barang siapa yang dia meninggalkannya secara sengaja, faqad kafara, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ini adalah lisan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan demikian, bukan lisannya saya. Dan bahkan para imam-imam 4 yang termasyhur, yang menjadi patokan rujukan para madhab-madhab seluruh dunia, mengatakan orang yang meninggalkan sholat, mengingkari kewajibannya, itu telah keluar dari agama Islam. Yang bahkan kita sendiri ya menganggap remeh perkara ini, ya kita lebih menghati-hatikan, mewaspadakan kepada anak-anak kita. Wahai anakku, jangan seperti fulanlah ketujuh berjudi. Wahai anakku, jangan seperti fulanlah ketujuh main minum-minum keras. Wahai anakku, jangan seperti fulannya suka misalkan main perempuan dan semisalnya. Padahal anaknya itu sendiri tidak melaksanakan sholat, ya, tidak ditegur. Yang mana hal tersebut, dosa itu adalah dosa yang lebih besar daripada dosa yang telah disebutkan tadi. Minum khamar, berzina, kemudian berjudi, itu lebih besar dosanya meninggalkan sholat. Karena ada kaidah di dalam agama yang berbunyi tarkul wajib a'dhamu indallahi min fi'lil manhi. Tarkul wajib a'dhamu indallahi min fi'lil manhi. Meninggalkan perkara yang wajib itu lebih besar, lebih dahsyat di sisi Allah daripada mengerjakan larangan. Contohnya, meninggalkan sholat itu lebih besar daripada berzina. Berzina apa? Larangan Allah. La taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Minum khamar juga larangan Allah. Kemudian berjudi juga larangan Allah. Kemudian lagi misalkan lari dari medan perang juga larangan Allah. Kemudian juga makan riba, la ta'kulu riba, itu juga larangan Allah. Ini perintah. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Sering di dalam ayat Al-Quran disebutkan tunaikanlah sholat dan kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Di redaksi yang lain juga berbunyi wahafidhu ala sholati was sholatil wusta, dan jagalah sholat-sholat kalian, peliharalah sholat-sholat kalian dan sholat wusta. Sholat wusta kata para ulama dijelaskan yaitu sholat asar. Banyak seluruh ayat di dalam Al-Quran, bahkan puluhan, 80 atau ratusan, kalau belum lupa, itu menyebutkan perintah sholat. Saking banyaknya tentang perintah sholat tersebut ya. Ini menunjukkan, kata para ulama, yang lebih besar itu adalah dosanya meninggalkan perkara perintah ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya, beliau menyebutkan alasan-alasan sampai 40 alasan. Beliau sebutkan kenapa dosa meninggalkan perintah itu lebih besar daripada mengerjakan larangan. Meninggalkan puasa Ramadan itu lebih besar dosanya daripada berzina. Meninggalkan haji bagi yang mampu, punya harta dan fisik yang kuat, lebih besar dosanya daripada minum khamar. Kenapa alasannya?
Disebutkan ada 40 alasan, dan ini mungkin mau disebutkan satu saja. Di antaranya yaitu iblis, ya, itu dikatakan kafir. Ya, iblis dikatakan kafir oleh Allah. Sedangkan Nabi Adam yang melaksanakan larangan dikatakan zalim. Zalim sama kafir yang mana derajatnya lebih tinggi? Kafir, ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan juga istrinya, janganlah engkau mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Maka kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Sedangkan iblis apa? Melaksanakan, melanggar perintahnya Allah. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Fasajadu. Disuruh apa? Sujud. Iblis disuruh sujud kepada Adam. Bukan mesti Adam itu Tuhan iblis, bukan. Tapi ini adalah perintah Allah. Siapapun perintah Allah itu harus dilaksanakan, karena Allah yang memerintah. Disuruh sujudlah kepada Adam. Kemudian apa? Aba wastakbaro. Dia sombong. Dia angkuh kepada Nabi Adam. Kenapa? Di dalam ayat yang lain, khalaqtahu min tini wa khalaqahu min nari wa khalaqahu min tin. Engkau menciptakan Adam itu dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Sombong dia. Apa akibatnya? Kata Allah SWT, fakana minal kafirin. Maka iblis tersebut termasuk daripada orang-orang yang kafir. Ini meninggalkan perintah tersujud. Adam melaksanakan larangan. Larangannya apa? Jangan mendekati pohon. Yang Adam dicap, diberi gelar oleh Allah zalim. Zalim itu adalah orang yang melampaui batas, orang yang telah melakukan pelanggaran. Sedangkan orang kafir apa? Meninggalkan apa? Orang kafir adalah orang yang dia keluar daripada agama Islam, orang yang dia dilaknat oleh Allah. Ini adalah orang yang lebih besar mendapatkan ancamannya. Ini adalah salah satu alasan yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Kenapa meninggalkan perintah itu lebih besar di sisi Allah daripada mengerjakan larangan. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Kebanyakan ya, anak kita sholat subuh itu tidur dibiarkan. Gak apa-apa lah, asal dia sholatnya, asal dia sekolahnya bagus, akademisnya bagus, bangunin aja lah pas jam 6. Padahal ibadah sholatnya itu ya, yang dia, kalaulah dia membiasakan anaknya itu untuk sholat, maka dia akan menjadi habitnya, kebiasaan anak tersebut untuk melakukan sholat, yang bahkan apa? Mendatangkan pahala kepada ayahnya sendiri. Berbeda apabila anaknya yang dia menjadi habitnya meninggalkan sholat, seperti sholat subuh, maka orang tuanya telah mendapatkan dosa, kemudian anaknya juga apa? Mendapatkan dosa yang paling besar karena meninggalkan perintahnya Allah. Ya, jadi para ulama saja mereka berselisih akan kekufuran, ya, akan kekafiran orang yang meninggalkan sholat. Akan tetapi yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat amdan, secara sengaja, bukan karena tidur, bukan karena ada darurat, bukan karena lupa, atau semisalnya alasan-alasan yang syar'i, ini menyatakan dia telah keluar dari agama Islam dan orang tersebut telah mengetahuinya, seperti beban kita ya, karena sudah sampai dalil kepada kita semua, karena telah Anda sampaikan. Jadi apabila telah sampai dalil kepada kita semua, maka kita telah mengetahui, dan pada saat itulah Allah mulai menghitungnya. Karena Allah SWT berfirman, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidaklah menghukum suatu kaum sampai kami mengutus kepadanya seorang rasul. Maksud rasul di sini adalah hujjah. Maksud rasul di sini juga adalah ilmu, sampai datang kepadanya ilmu itu sendiri. Sudah tahu tentang kewajiban sholat, kemudian dia tinggalkan secara sengaja, maka ancaman Allah akan menghampirinya. Yang mana lebih besar dosanya daripada makan riba, lebih besar dosanya daripada berzina, lebih besar dosanya daripada bersudi, minum khamar, dan dosa-dosa yang lainnya. Alhamdulillah.
Maka tadi Ibnu Hazm mengatakan apa? Tidak ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan melainkan dosa mengakhirkan sholat. Ini mengakhirkan sholat, apalagi meninggalkan sholat itu sendiri. Dan para ulama bersepakat, Aimatul Arba'ah tadi, 4 imam madzhab tadi bersepakat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dia dibunuh. Dia dibunuh. Kalau negara kita negara syariat, negara seperti Saudi atau negara-negara yang menerapkan hukum syariat, banyak kematian dah. Banyak ya matian. Kenapa? Karena banyak di antara kita itu Islam KTP. Jadi mereka tidak melaksanakan sholat. Padahal ibadah sholat itu ya lebih besar di sisi Allah daripada yang lain-lainnya ya. Daripada dia melaksanakan maksiat lainnya, dia meninggalkan sholat itu adalah perkara yang luar biasa pada dirinya. Bahkan para imam berselisih akan kekufurannya. Yang mana yang lebih kuatnya adalah dia keluar daripada agama Islam, dan mereka bersepakat akan hukumannya itu dibunuh. Akan tetapi mereka berselisih akan sebabnya. Imam Ahmad dan juga imam-imam yang lainnya mengatakan dia dibunuh karena murtad. Dia dibunuh karena murtad. Imam-imam yang lainnya mengatakan dia dibunuh karena iqamatan li haddillah, menegakkan hukum Allah. Apa hukum Allah tersebut? Orang yang meninggalkan sholat dia berhak untuk diperangi. Sebagaimana firman sabda Nabi Muhammad SAW di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa'idha fa'alu dhalika asamu minni bima'ahum amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku, kata Nabi Muhammad SAW, telah diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia di sini maksudnya kata para ulama itu al-musyrikin, orang-orang musyrik Mekah pada zaman dahulu, dan juga orang-orang yang memerangi agama Islam, serta orang-orang yang tidak melaksanakan hal berikut. Apa hal tersebut? Yaitu dia tatkala sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia tidak melakukan sholat dan tidak menunaikan zakat. Apabila hal tersebut, kata Nabi Muhammad SAW, telah dia lakukan, asamu minni bima'ahum wa amwalahum, mereka telah memelihara harta dan jiwanya dariku. Maksudnya dari perintah Allah untuk memerangi mereka semua. Dari perintah Allah untuk memerangi mereka semua. Nah, mereka telah menyelamatkan jiwa dan hartanya. Karena Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang meninggalkan sholat dan juga enggan membayar zakat bagi orang-orang yang spesial, orang-orang yang khusus, yaitu orang-orang yang mampu, yang mempunyai harta lebih. Ya, jadi orang-orang yang meninggalkan sholat, ancamannya itu adalah dibunuh apabila kejelasan yaitu bukti-buktinya telah jelas. Adapun cuma perkataan doang, prasangka doang, ini tidak akan ditetapkan hukuman. Kapan ditetapkan hukuman? Tatkala dia telah jelas ketentuannya dan tidak mau bertobat. Tatkala hakim pada negara setempat ya sudah memberikan dia ayo bertobat, dia tidak mau, ya enggan, maka hadnya, hukumannya langsung dibunuh. Ya. Para ulama arba'ah bersepakat akan terbunuhnya orang yang meninggalkan sholat, tapi berbeda akan sebabnya tadi. Yang pertama sebabnya karena murtad, yang kedua sebabnya karena iqamatan lil had, untuk melaksanakan hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah sholat ini ya, di samping dia adalah ibadah yang spesial, dia juga memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa dahsyat ya. Salah satunya yang tadi telah Ana jelaskan, yaitu mereka adalah waris surga Firdaus tatkala mereka istiqomah di jalannya, tatkala mereka tidak mati dalam meninggalkan sholat, tatkala mereka tidak bolong-bolong dalam catatan amal mereka dalam melaksanakan sholat, maka Allah menjanjikan kepada mereka
warithun alladzina yarithuna al-firdaus, mereka adalah waris surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Satu amalan saja yang bisa menyebabkan amalan-amalan yang lainnya kalah ya. Walaupun dia cuma sholat saja, tapi istiqomah luar biasa di saat pertama awal waktu, maka ketahuilah orang tersebut adalah wali Allah ya. Wali Allah di dunia, orang yang paling dicintai Allah tabaraka wa taala di dunia ini. Kemudian juga ya, sholat ini adalah salah satu sebab dosa-dosa kita terhapuskan ya, dosa-dosa kita terhapuskan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, as-salawatul khams wa salawatul jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza tunibatil kabair. Salat 5 waktu ke 5 waktu yang lainnya, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, atau salat Jumat ke salat Jumat, atau puasa Ramadan kepada puasa Ramadan, mukaffiratun ma bainahuma. Amalan-amalan tersebut adalah penggugur dosa antara keduanya. Para ulama menjelaskan maksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, as-shaghair, ya, dosa-dosa kecil. Seperti sukanya kita, mata kita jelalatan melihat perempuan, atau seperti kita marah, emosi yang luar biasa, atau misalkan kita usil kepada teman kita dengan kezaliman yang kecil dan yang lainnya. Dosa-dosa tersebut akan gugur, akan terhapuskan secara otomatis dengan mengamalkan ibadah sholat ya, tanpa bertaubat. Adapun dosa besar, maka tidak ada cara lain untuk menghapuskannya kecuali dengan bertaubat nasuha ya. Bertaubat nasuha, harus benar-benar bertaubat yang tulus. Adapun dosa-dosa kecil, penggugurnya adalah melaksanakan amalan sholat secara konsisten. Misalkan kita di antara sholat zuhur dan asar, mata kita jelalatan, mata kita jelalatan ya, namanya manusia ya. Ada yang misalkan perempuannya kah, atau lakiannya kah, ketujuh melihat-lihat. Nah, ini termasuk sudah dosa kecil. Bagaimana cara menghapuskannya? Kita jaga sholat kita di antara amalannya ya. Atau misalkan kita ya pada suatu kondisi karena kita memiliki urusan yang luar biasa dahsyat, pekerjaan sudah menumpuk, kemudian di rumah kita tidak enak, kemudian lagi teman sering mengucilkan kita, tiba-tiba kita pada suatu kondisi marah memuncak ya. Mending kita tidak melampiaskannya, marah memuncak, maka itu juga termasuk daripada dosa kecil ya. Nah, bagaimana cara menghapuskannya? Yaitu di antara kedua sholat. Sholat di sini adalah sholat yang wajib. Ini menunjukkan apa? Perintah, amalan perintah itu lebih dahsyat daripada amalan sunnah. Amalan perintah itu bisa menghapuskan dosa, sedangkan amalan sunnah tidak bisa menghapuskan dosa ya. Amalan sunnah tidak akan bisa menghapuskan dosa, kecuali salah satu di antaranya itu satu, ibadah apa? Ayo selalu haji wajib. Haji wajib. Kawannya ayo umroh ya. Umroh juga menghapuskan dosa kecil ya. Ini ibadah sunnah yang bisa menghapuskan dosa kecil. Adapun yang lainnya itu adalah ibadah-ibadah yang wajib. Sebagaimana kata Nabi tadi, Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan ke puasa Ramadan lainnya, itu juga menghapuskan dosa ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ibadah spesial itu adalah ibadah sholat 5 waktu. Dengan kita konsisten menjaganya, kita sudah mendapatkan 2 keutamaan: kaplingan di surga Firdaus. Kemudian yang kedua adalah dosa kita otomatis berguguran, kecuali dosa besar. Adapun dosa besar seperti makan riba, seperti menyamun, merampok, atau seperti misalkan minum khamar, atau seperti misalkan membunuh, maka tidak ada cara lain untuk menghapuskan dosa tersebut kecuali bertaubat kepada Allah Taala. Tidak ada cara lain ya, kecuali dengan bertaubat. Adapun dosa-dosa kecil,
maka menggugurkannya bisa dengan amalan-amalan wajib. Kemudian di antara keutamaan yang dimiliki oleh daripada sholat ini, Nabi Muhammad atau Allah Azza wa Jalla, orang tersebut adalah orang yang tadi paling dicintai Allah. Ya, di dalam hadis yang lain Allah juga pernah mengatakan ahabban nas ilayya aktsaruhu sajidan atau kama qala Nabi SAW, paling banyak atau seseorang yang paling aku cintai yaitu orang yang paling banyak bersujud. Dan sujud itu sendiri didapatkan dengan ibadah sholat. Dan Nabi Muhammad SAW pun bahkan ya mengatakan bahwasanya orang tersebut dekat dengan Nabi nanti di surga. Ya. Kenapa? Karena dia tadi sudah apa di surga? Surga apa? Surga Firdaus. Nah, kemudian dia dekat dengan Nabi pula. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diceritakan oleh Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami. Beliau mengatakan, dahulu aku bersama Nabi Muhammad SAW pada suatu malam. Kemudian Nabi memerintahkanku untuk mengambilkan sebuah waduk. Waduk itu artinya tempat wudu. Tempat wudu. Kemudian Nabi SAW berwudu di sana. Kemudian Nabi mengatakan, sal, wahai Ka'ab, wahai Rabi'ah ibni Ka'ab, bertanyalah. Ayo bertanya, apa yang engkau tanyakan? Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasul, bagaimana caranya supaya aku atau siapapun bisa dekat denganmu di surga nanti? Dekat dengan Rasul SAW. Berarti ini adalah tempat yang spesial ya. Apa kata Nabi SAW? Au ghairu dzalik, adakah lagi yang lain? Yang misalkan yang selain itu, misalkan rumah kah atau apa? Ada yang lain? Kemudian huwada, itu saja Rasul, enggak ada yang lain. Kemudian kata Rasul SAW, fa'inni ala nafsika bikahratis sujud. Tolonglah dirimu, cobalah dirimu, biasakanlah dirimu untuk memperbanyak sujud pada Allah. Itu orang yang memperbanyak sholatnya. Dan memperbanyak sholat itu dilakukan dengan cara mengerjakan ibadah yang wajib dan juga mengerjakan ibadah yang sunnah. Ya, ini adalah salah satu sebab dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW tatkala di surga kelak ya. Jadi banyak sekali keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang menjaga sholat. Oleh orang-orang yang menjaga sholat. Bahkan di sini dijelaskan sampai 17 keutamaan yang didapatkan oleh orang yang menjaga sholat 5 waktu. Adapun hukuman yang didapat ya secara singkat karena waktu sudah hampir jam 6. Tadi telah katakan yang pertama bahwasanya hukuman yang didapat bagi orang yang meninggalkan sholat ya atau terlebih dahulu melalaikan sholat. Melalaikan sholat itu adalah diancam oleh Allah mendapatkan neraka wail atau mendapatkan goi di dalam ayat yang lain, yang mana tafsirannya sama, wadin fil jahannam, lembah di neraka jahannam. Ini bagi yang mengakhirkan sholat, bukan yang meninggalkan ya. Kemudian ada kisah ya yang dibawakan oleh Imam Dhahabi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kabair. Beliau membawakan kisah dari kitab Imam Ibn Rajab kalau nggak salah, yang mana diceritakan, dikisahkan di zaman salaf dahulu ada seseorang pemuda yang dia ditinggal atau saudara perempuannya itu meninggal ya, saudara perempuannya itu meninggal. Kemudian singkat cerita saudara perempuannya tersebut dikubur. Kemudian jatuh kaisuhu, yaitu segumpal uang. Jadi dulu itu ya uangnya kayak emas atau perak ya. Jadi dikumpulkan bukan di dompet tapi di sebuah yang penyimpan ya kantong duit. Nah, kantong duitnya tuh gugur di kuburan adiknya. Karena ada yang sadar, ini aja yang sadar juga. Kemudian dikuburkan, tatkala sudah terkubur, berjalan baru dia ingat tentang kais tadi. Itu tentang kantong uangnya tadi. Barulah dia tersadar bahwasanya bisa jadi kantongnya tersebut terkubur di dalam jenazah adiknya. Kemudian panabastu, kata orang yang menceritakan tadi, maka saya gali untuk mendapatkan uang tersebut.
Fawajat tuha, saya mendapatkan saudara perempuan saya itu musta'il binar, jenazahnya itu terbakar dengan api, terbakar dengan api. Langsung saja kontak secara spontan, orang tadi langsung meninggalkannya, walaupun hartanya terbakar dan semisal, langsung meninggalkannya, menangis datang kepada pangkuan ibunya. Kemudian ibunya mengatakan, wahai anakku, kenapa engkau menangis? Kemudian kata orang pemuda tadi yang soleh tadi mengatakan, aku telah mendapati kuburan adikku terbakar nyala api. Kemudian ibunya itu menangis juga. Bertanyalah pemuda tersebut, apa sih yang sering dilaksanakan atau dikerjakannya tatkala masih hidup? Kemudian ibunya tadi mengatakan, yaitu saudaramu itu senantiasa kata hawan anis sholat, meremehkan perkara sholat, meremehkan perkara sholat, kata ibunya. Maka kedua-duanya menangis dengan sejadi-jadinya. Ini cerita yang dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab ya, yang dinukil pada kitab Al-Kabair ya. Jadi ini orang yang dia melalaikan atau meremehkan sholat saja sudah dibakar di dunia, sudah dianukan di dunia, ditampakkan Allah di dunia, apalagi di akhirat. Ini sebagai apa? Ini sebagai ibroh buat kita ya, sebagai pelajaran bagi kita untuk kita tidak melakukan hal tersebut. Karena tujuan kita mengetahui, tujuan kita berilmu untuk apa? Untuk diamalkan. Ilmu yang benar-benar ilmu adalah ilmu yang menjadikan seseorang takut kepada Allah. Itulah yang sebenarnya ilmu. Ilmu yang hakiki, ilmu yang benar itu adalah yang menjadikan seorang yang mengetahui ilmu tersebut takut kepada Allah, yang mana dia amalkan. Bukan dia sekadar jadikan wawasan saja, tapi untuk diamalkan, untuk dia jaga. Maka wasiat dari ulun pribadi, walaupun kita misalkan futur yang sangat dahsyat ya, bahkan meninggalkan kajian berbulan-bulan, jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat, kayak apapun caranya ya, kayak apapun caranya. Karena tujuan pian di dunia ini bukan mencari duit. Duit pian bisi 5M, 100T, itu gasan anak pian juga. Kada pian taguk, kada boleh dibawa ke kuburan ya, kada boleh taguk kuburan. Kada awak anak 100 juta anak awak ditaguk. Intinya kena buka ke anak pian juga. Anak pian yang mendapatkan untungnya. Sudah untung itu juga anak pian juga kan mungkin dia merasakan seberataan. Bisa juga dirasakan oleh siapa? Cucu lawan bininya, anaknya. Nah, inilah harta yang menghinakan manusia itu sendiri. Jadi harta yang sebenarnya adalah harta yang diberikan atau dituangkan di jalan Allah ya. Jadi pesan ulun kepada diri sendiri juga, jangan sekali-kali kita meninggalkan yang namanya perkara yang spesial ini, yaitu perkara ibadah sholat. Kalau ibadah sholat ini dibahas sampai selesai, mungkin akan bertiga atau 4 muhadharah saking panjangnya. Tapi karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 6 ya, 3 menit lagi, maka insya Allah akan kita tutup. Untuk itu saya tutup kajian ini dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Kalau anak buka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan Ya. terkait utama sholat. Mana yang lebih utama Ustaz? Misalnya kita dalam keadaan safar, perjalanan mungkin dari Belahari ke Masjid atau ke Tapin atau Kandalan. Pada saat itu sholat zuhur jemaah. Kemudian apakah lebih utama menjamak mengerjakan sholat asar setelah selesai sholat zuhur tersebut, atau lebih utama kita tidak mengerjakan jamak tapi pada saat dalam perjalanan menuju tujuan kemudian mendengar kajian itu mampir untuk melakukan sholat asar. Dari dua yang dilakukan tadi, mana yang lebih utama? Yang kedua terkait masalah ibadah safar juga pada saat mungkin hari Jumat Ustaz.
keadaan bersafar. dalam keadaan safar. Jadi mana yang lebih utama yang kita lakukan itu pada hari Jumat tadi, kalau mengikuti mencari masjid untuk melakukan Jumat atau melaksanakan sholat Jumat saja di hotel. Yang pertama tadi, apakah kita menjamak atau lebih utama mampir pada saat ajar asar kita mampir ke mencari masjid. Baik. Yang lebih utama dan lebih afdal, wallahu alam, ya, terjadi banyak khilaf di sini, akan tetapi yang lebih utama dan lebih afdal yaitu yang dia mengambil keringanan Allah. Karena ada dalam riwayat Allah itu menyukai orang-orang yang mengambil keringanannya. Maksud keringanan di sini adalah rukhsah, ya, rukhsah. Jadi yang lebih utama bagi seorang musafir yang dia telah mencapai target yang telah ditentukan, ya, masafah, jarak yang telah ditentukan, maka yang lebih baik baginya itu menjamak dan qashar sholat tersebut. Karena Nabi SAW dia jema' wa yaqsur sholat. Dulu Nabi SAW itu tatkala bersafar dia menjamak dan menqashar. Jadi itu perlakuan Nabi SAW. Dan juga beliau secara prakteknya mengamalkan mengamalkan suatu amalan yang dicintai Allah. Itu Allah menyukai orang-orang yang mengambil keringanan-keringanannya. Di antara keringanan adalah melaksanakan rukhsah, jadi dijamak dan diqashar. Adapun boleh tidaknya seseorang tidak mengqashar atau tidak menjamak itu sangat boleh. Tapi dalam segi afdol lebih utama maka itu dia menjamak dan mengqashar. Tapi kalau yang enggak seperti itu boleh, enggak apa-apa. Enggak ada dosa di sana. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, kalau dia musafir, kemudian dia ke hotel dulu. Dia dalam keadaan musafir, ya, bukan sampai ke dalam negeri tujuan atau juga belum sampai ke tempat asalnya, kan? Ini kembali ke tadi, yaitu mengambil rukhsah. Tapi kalau pian mampu untuk mengerjakan sholat Jumat, maka ini lebih baik. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, beribadalah kepada Allah semampu bebuan pian. Nah, kalau punya buan pian mampu sholat Jumat, misalkan waktu umroh, ya, misalkan, ya, hotel dulu kah sholat Jumat di Masjidil Haram. Nah, yang mana lebih utama? Kalau yang pian tidak puyuh, mampu aja pian, silahkan. Kalau yang tidak mampu, kecapean, maka sholat di hotel karena dalam keadaan safar. Karena juga ada kaidah dalam agama yang berbunyi la doror wala diror. Agama itu tidak memberikan mudarat pada diri seseorang dan juga tidak boleh memudorati seseorang yang lain. Jadi kalau hal tersebut menjadi mudarat kepada kita, bahkan dapat mengancam nyawa kita, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sangat penyayang terhadap kalian. Jadi nggak boleh kita melakukan yang mudarat terhadap diri kita. Kalau kita mampu sholat Jumat itu baik. Kalau yang tidak mampu maka tidak mengapa. Yang penting apa? Sholatnya jangan ditinggalkan. Paham? Ya, barakallahu fiik. Ada yang lain? Jazakallahu khair. Dan Misalnya ada orang umroh kita di bulan Ramadan. iya. Itu yang lebih utama gimana Ustaz yang dikerjakan? Apakah dia laksanakan sebagaimana keringanan bagi orang yang keadaan safar itu atau masih dibolehkan itu berpuasa gitu kan? Ya. Apakah dia tetap berpuasa gitu? Baik. Kalau masalahnya puasa itu dikembalikan kepada dirinya sendiri. Karena setiap manusia itu tahu akan dirinya. Dan ini juga terjadi pada zaman Nabi sendiri pun terjadi khilaf, ya. Ada sahabat tatkala safar dia dan pada bulan Ramadan dia berbuka, dan sahabat yang lain dia berpuasa. Dan Nabi Muhammad SAW pada saat itu mendiamkannya. Bahwasanya perkara ini boleh, ya. Jadi kalau pian mampu untuk berumroh misalkan plus Ramadan pian berpuasa, maka kerjakan, tidak mengapa, asal jangan memudarati pian. Kalau pian tidak mampu dan pian tidak mengapa dalam pelaksanaan tersebut, maka lebih afdal pian berpuasa, ya. Tapi kembalikan kepada dirinya masing-masing. Akan tetapi rukhsah di sana adalah tidak
tidak berpuasa karena dia musafir ya. Jadi kalau nyepian mau puasa nggak apa-apa. Kalau nyepian mau nggak puasa juga tidak mengapa. Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Kalau nyepian mau ngambil keringan Allah silahkan. Intinya kembali kepada fattaqullah mastata'tum. Beribadahlah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Allah tidak memaksa dalam ibadah, akan tetapi beribadahlah kalian dengan semampunya. Kalau tidak bisa sholat berdiri, apa kata Nabi SAW? Sholli qa'idan, sholat duduk. Tidak dalam tas tadi fa'alal jam. Kalau ada mampu juga berduduk sembahyang berapa? Ada masalah. Karena mampunya berapa? Misalkan berbaring. Karena mampu juga misalkan keduanya bisa dalam hati. Karena tidak ada kesusahan dalam beribadah. Kerjakan semampu kita. Jadi kalau ulun pribadi, ulun mengambil kalau dalam mengerjakan umroh misalkan, kalau itu ibadah yang luar biasa capek, ulun bisa tidak berpuasa, tapi bisa juga ulun berpuasa. Tapi kalau pada asalnya itu misalkan berat sekali, apalagi banyak orang yang misalnya mungkin ulun tidak berpuasa, dipuasa di hari yang lain. Wa in kuntum mardo aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Kata Allah SWT, bilanya bubuan pian sakit atau dalam keadaan bersafar, maka ganti di hari yang lain. Ganti di hari yang lain. Tapi orang tersebut dapat keutamaan dari Nabi SAW. Man fi Ramadan kana ajrul umrah ka ajrul haji ma'i. Barang siapa yang dia berumrah pada bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana dia berhaji bersamaku. Jadi tetap mendapatkan keutamaan tersebut karena keutamaan itu di bulannya. Ya, berumrah di bulan Ramadan. Bahkan misalkan umrohnya Mbah Isya kan? Ya Mbah Isya, ya tetap aja puasa full. Tapi tulakannya misalkan dari Madinah atau dari Jeddahnya itu sore, sampainya maghrib sudah bukaan. Nah pas mulai umrohnya pas jam 9, ini tidak mengapa. Karena hadisnya berbentuk umum. Barang siapa yang dia umroh bulan Ramadan, mau siang, mau malam, mau subuh, tengah malam, di umrohnya terserah. Kalau anak malam, soalnya sudah dapat dua ibadahnya, dapat juga pahala umrohnya, enggak mengerjakan di hari yang lain. Mati Pak, jasa kalau khairan. Apa lagi? Satu lagi. Baik, kalau tidak ada kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.